Ingat baik-baik, tidak ada hasil tanpa proses dan tidak ada tuaian tanpa taburan. Firman Tuhan itu berkata, apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Kalau seseorang menabur kemarahan, dia menuai konflik. Kalau menabur kemalasan, dia menuai penyesalan. Tapi kalau menabur kebaikan, disiplin, dan kesetiaan, cepat atau lambat hidupnya akan menghasilkan sesuatu yang baik pula. Banyak orang ingin panen yang bagus, tapi tidak mau menanam yang benar. Padahal hidup ini bekerja seperti benih. Apa yang kamu lakukan hari ini sedang menentukan masa depanmu nanti. Karena itu hati-hati dengan pilihanmu, perkataanmu, dan cara hidupmu. Jangan salahkan hasil hidupmu kalau taburanmu tidak benar. Hidup ini mengajarkan satu hal. Kadang yang paling mudah jatuh adalah orang yang merasa dirinya paling tinggi. Alkitab berkata, kecongkakan mendahului kehancuran. Sombong itu berbahaya karena membuat seseorang itu berhenti belajar, merasa selalu benar, tidak mau ditegur. Saat hati dipenuhi kesombongan, orang mulai tidak peduli dengan Tuhan dan meremehkan sesamanya. Ingat, semakin tinggi pohon, semakin besar angin yang menerpanya. Karena itu, jangan bangga berlebihan saat berhasil. Tetap rendah hati, tetap mau belajar. Tetap sadar bahwa semua yang kita punya itu bisa hilang kapan saja. Tuhan lebih senang pada hati yang rendah daripada hati yang suka meninggikan diri. Kesombongan membuat orang merasa kuat sampai akhirnya dia jatuh. Jangan pernah meremehkan kata-kata, karena banyak luka itu tidak berasal dari pukulan, tetapi dari ucapan. Alkitab berkata, hidup dan mati dikuasai lidah. Satu perkataan itu bisa memberikan harapan, tapi perkataan juga bisa menghancurkan hati seseorang. Ada orang yang kehilangan semangat hidup karena terus mendengar kata-kata yang merendahkan dia. Ada juga orang yang bangkit karena mendengar satu kalimat penguatan untuk dia. Jadi sebelum berbicara, pikirkan dulu apakah perkataanmu membangun atau justru melukai orang lain. Karena setelah kata-kata keluar, kita tidak bisa menariknya kembali. Maka belajarlah memakai mulut kita untuk menguatkan, bukan untuk menjatuhkan. Lidah yang kecil itu bisa membawa kehidupan atau menghancurkan kehidupan. Jangan biasakan hidup dengan niat buruk kepada orang lain. Karena kadang manusia itu berpikir begini, dia bisa menjatuhkan orang lain tanpa menanggung akibatnya. Tapi firman Tuhan berkata, siapa menggali lubang akan jatuh ke dalamnya sendiri. Artinya, saat seseorang menipu, menfitnah, atau menjebak orang lain, seringkali kehancuran itu justru kembali kepada dirinya sendiri. Mungkin tidak secara langsung, tapi cepat atau lambat, setiap perbuatan ada akibatnya. Karena itu, jangan sibuk menjatuhkan orang lain. Fokuslah memperbaiki hidupmu sendiri. Kalau ingin dihormati, hiduplah dengan benar. Kalau ingin dipercaya, hiduplah jujur. Tuhan melihat semua yang tersembunyi, bahkan saat manusia lain tidak mengetahuinya. Orang yang menabur kejahatan seringkali menuai kehancurannya sendiri. Mengendalikan emosi itu jauh lebih sulit daripada meluapkannya. Karena itu firman Tuhan berkata, jawaban yang lemah lembut meredakan kegeraman. Api tidak padam dengan api. Emosi tidak selesai dengan emosi. Kadang satu jawaban tenang itu lebih baik daripada 1000 teriakan. Orang bijaksana itu tahu kapan harus berbicara dan tahu bagaimana cara berbicara. Jangan biarkan emosi sesaat itu menghancurkan hubungan yang dibangun bertahun-tahun. Karena ketenangan itu bukan kelemahan. Ketenangan adalah tanda kedewasaan. Orang yang bisa mengendalikan mulutnya itu sedang mengendalikan arah hidupnya. Tidak semua orang di sekitarmu membawa pengaruh yang baik. Karena itu hati-hati memilih siapa yang paling sering kamu dengar. Alkitab berkata, besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Artinya, manusia dibentuk oleh manusia lain. Kalau setiap hari kamu dikelilingi oleh orang malas, kasar, dan tidak takut akan Tuhan, maka lama-lama hidupmu ikut terbawa. Tetapi saat kamu berjalan bersama orang yang bijaksana, yang mau menegurmu, mendoakanmu, dan mendukung pertumbuhanmu, kamu akan menjadi pribadi yang lebih kuat. Jangan marah ketika dinasihati oleh orang yang peduli, karena terkadang teguran yang jujur lebih berharga daripada pujian palsu. Teman yang baik tidak selalu membuat kamu nyaman, tetapi membuatmu bertumbuh. Pengetahuan tanpa Tuhan itu bisa menyesatkan, tetapi takut akan Tuhan menuntun pada kehidupan. Banyak orang ingin berhasil, ingin masa depan cerah, ingin hidupnya terarah. Tapi satu hal yang sering dilupakan, yaitu karakter lebih penting daripada sekedar kepintaran. Alkitab di Amsal pasal 1 ayat 7 berkata,
Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Artinya, kalau hidupmu mau benar, mulailah dengan menghormati Tuhan. Karena orang yang takut akan Tuhan itu akan berpikir sebelum bertindak, akan belajar rendah hati, akan tahu bahwa hidupnya itu bukan cuma tentang dirinya sendiri. Dunia bisa membuatmu pintar, tetapi hanya Tuhan yang bisa membuatmu bijaksana. Jadi jangan hanya bangun masa depanmu dengan kemampuan, tapi bangun juga dengan takut akan Tuhan. Karena fondasi yang benar itu menentukan akhir hidupmu.